Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang terhormat Bapak Ilham F. Putuhena SHMH, yang terhormat Abdul Rahmatullah Rarano, yang terhormat Kanda Yefri Febriansah, dan yang terhormat pula Direktur Eksekutif RI Demokrasi, Rumah Ide Demokrasi, Kanda Heno Anggotasan. Selamat sore, dan pertama kali kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa menghadiri dan terus istiqomah dalam acara diskusi urgensi RKUHP sesi yang kedua yang akan dipandu oleh Mas Bim Nusantara. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaat beliau. Berikutnya saya ucapkan terima kasih kepada pemateri, kepada moderator, kepada CT Cafe yang sudah memfasilitasi acara sore hari ini. Semoga sesi-sesi berikutnya lebih mantap dan lebih meriah. Saya di sini sebagai pemandu acara, izinkan saya membacakan susunan acara pada sore hari ini. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga acara inti yaitu diskusi urgensi RKUHP, pasal-pasal krusial. Dan perlu diketahui oleh pemirsa yang offline maupun online, acara diskusi ini sudah berjalan 2 kali dan akan ada sesi-sesi berikutnya yang lebih menarik dan lebih membahas terkait isu-isu hangat. Baiklah, untuk membuka acara diskusi pada sore hari ini, marilah kita buka dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk melanjutkan acara yang berikutnya yaitu sambutan, di mana sambutan pertama akan disampaikan oleh Kanda Heno Anggotasan selaku Direktur Eksekutif Rumah Ide Demokrasi. Kepadanya dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para narasumber yang telah berkesempatan hadir di sore yang sendu ini, di mana kita akan membahas terkait dengan isu-isu yang sangat hangat. Kami dari Rumah Ide Demokrasi telah melaksanakan agenda ini udah kedua kalinya dengan ada satu narasumber yang masih sama, yaitu Bang Ilham. Terima kasih Bang Ilham yang tidak pernah bosan untuk bisa hadir dalam acara ini. Terus yang berikut ada juga narasumber yang sungguh kami banggakan. Beliau calon doktor muda. Bulan Oktober itu beliau kalau nggak salah promosi doktor, ya. Beliau juga salah satu mantan Direktur LKBH PBHMI, Kanda Rano. Terima kasih atas waktunya. Terkait dengan isu yang memang saat-saat ini mulai menggemparkan para kalangan, dari kalangan grassroots maupun para elit, di mana terkait dengan RKUHP. Untuk itu
saya selaku direktur meminta kepada Rano agar bisa posisinya sebagai kontrak pemerintah dalam posisi ini, biar diskusi ini agak lebih elegan, bisa melahirkan rekomendasi-rekomendasi yang insya Allah mungkin yang akan dikawal langsung oleh Bang Ilham. Untuk itu terima kasih, saya berikan kepada MC. Baik, beri aplaus untuk Direktur Rumah Ide Demokrasi. Baiklah, untuk sambutan berikutnya mungkin dari owner CT Cafe mau menyampaikan sepatah dua patah kata untuk diskusi sore hari ini. Oke, baiklah, karena mengingat waktu ini sudah sore dan cuaca juga agak redup dan mendung, marilah kita langsung saja masuk ke acara inti, yaitu diskusi terkait RKUHP pasal-pasal krusial. Dalam hal ini akan dipandu langsung oleh Mas Bim Nusantara. Kepada Mas Bim, saya persilahkan. Tes. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mungkin tidak usah kita memperkenalkan lagi ya pemateri-pemateri kita pada sore hari ini, karena telah dikenalkan oleh Direktur Eksekutif Rumah Ide dan Demokrasi barusan. Sore hari ini kita akan membahas terkait dengan pasal-pasal krusial RKUHP. Jadi kalau kita melihat hot issue nasional pada 2 minggu terakhir ya, hampir seluruh media itu membicarakan tentang RKUHP ini, sehingga banyak pro dan kontra yang terjadi pada masyarakat, karena memang ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Nah, mungkin untuk mempersingkat itu, kalau kita melihat dari sisi akademisi, mungkin bagaimana pandangan Bang Rano terkait dengan urgensi RKUHP pada yang insya Allah kata beredar informasi akan disahkan pada bulan Juli ini. Mungkin itu Bang, pembuka dulu. Baik, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Direktur Rumah Ide Demokrasi beserta dan abang kita Bang Ilham. Insya Allah mudah-mudahan diskusi kita hari ini bisa memberikan satu gambaran ya, minimal ada sudut pandang yang bisa kita hasilkan dari diskusi kita sore ini. Ya, terkait soal urgensi, apa urgensi daripada rancangan kitab undang-undang hukum pidana. Tentu pertama kita akan mengatakan bahwa urgensivitas daripada kehadiran RKUHP adalah karena selama ini kita masih mengadopsi kitab undang-undang hukum pidana kolonial yang sampai hari ini belum diganti. Sehingga ketika pemerintah bersama dengan DPR hari ini kemudian melakukan perubahan ya, atau ada konsep baru bagaimana terkait dengan hukum pemidanan kita, maka tentu ini harus disambut baik. Tetapi sekali lagi memang kontroversi terkait rancangan undang-undang KUHP ini muncul ketika salah satunya adalah ada beberapa isu krusial ya, yang saya lihat di berbagai media, bahkan saya sendiri juga belum tahu sebenarnya draft yang aslinya itu seperti apa. Tapi dalam isu-isu yang berkembang di media massa tentu ada 14 isu krusial kurang lebih yang kemudian itu menjadi wacana yang hari ini banyak digaungkan oleh teman-teman aktivis ya, terutama di koalisi masyarakat sipil. Yang kedua, kontroversi berikut terkait dengan soal RKUHP ini adalah soal keterbukaan, karena banyak orang, banyak anggapan menilai bahwa pembahasan daripada rancangan undang-undang ini ada kesan bahwa ditutup-tutupi, bahkan proses terkait dengan drafting dan sebagainya sampai hari ini belum dibuka dan sebagainya, sehingga ini menjadi masalah yang kemudian muncul dan akhirnya menimbulkan kegaduhan ya, kegaduhan di tengah masyarakat. Saya ingin memulainya seperti ini, bahwa prinsip keterbukaan itu penting di dalam proses perumusan satu
rancangan undang-undang. Karena asas keterbukaan itu menjamin bagaimana kualitas ya keterlibatan atau partisipasi publik di dalam soal-soal undang-undang ya, baik dalam isu apapun itu penting untuk dilakukan. Karena ketika nanti undang-undang itu telah disahkan menjadi sebuah undang-undang, maka ada konsekuensi logisnya terhadap seorang warga negara. Jadi dia harus paham dan tahu bahwa ketika undang-undang itu sudah disahkan, maka itu akan berlaku untuk dia. Oleh karena itu partisipasi itu penting untuk dilakukan, sehingga itu juga tidak bisa memberikan alasan selama ini misalnya pemerintah mengatakan bahwa ini karena efisiensi dan efektivitas sehingga harus diburu proses pembahasan itu. Tentu asas efektivitas dan efisiensi itu kemudian tidak bisa mendelegitimasi asas keterbukaan, karena prinsip kita dalam konsepsi berdemokrasi kita adalah bagaimana kehadiran partisipasi publik itu. Jadi itu penting untuk dilakukan. Kalau itu tidak terjadi, tentu akan ada banyak upaya-upaya lain. Justru kita menyayangkan ya ketika undang-undang itu kemudian sebuah rancangan undang-undang kemudian disahkan dan harus berakhir di Mahkamah Konstitusi. Berarti ini menunjukkan bahwa kualitas pembentukan undang-undang kita itu dalam posisi yang minus, tidak baik. Kita bisa berkaca misalnya bagaimana proses pembentukan perancangan undang-undang di berbagai negara, misalnya semacam di Belanda misalnya. Ada banyak proses yang kemudian itu dilakukan. Tidak hanya soal bagaimana sebuah undang-undang itu harus secara cepat disahkan, tapi melibatkan partisipasi publik. Bahkan sebelum undang-undang itu disahkan, tentu ada uji coba dulu terkait undang-undang itu. Apakah dia bisa berkorelasi dengan kehidupan warga negara atau tidak? Tentu ini harus perlu ada kajian-kajian tersendiri. Oleh karena itu hari ini kita melihat memang pro kontra itu terjadi dalam soal itu, apalagi dalam beberapa isu krusial yang kemudian muncul di dalam RKUHP itu sendiri. Ada ya sebagian orang menganggap bahwa ini ada ancaman terhadap kebebasan berekspresi. Salah satunya adalah soal penghinaan terhadap simbol negara, yaitu presiden dan wakil presiden. Nah, mungkin ini yang banyak dibahas terutama oleh teman-teman aktivis. Tentu kita melihat kalau kita menggunakan ya rumusan normatif atau yang ada selama ini, tentu pasal penghinaan itu bukan pasal baru ya. Jadi ini sudah diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Mungkin nanti abang kita nanti akan menjelaskan bagaimana substansinya itu, karena beliau lebih paham dalam soal pemidanaan itu sendiri. Tentu saya hanya akan bicara pada soal perspektif bagaimana, apakah seorang kepala negara itu kira-kira kalau dia dihina sebagai seorang presiden ketika dia dikritik ya, ada ancaman ketika dia dikritik, apa itu bisa dianggap sebagai sebuah penghinaan terhadap otoritas negara? Ya, kalau kita lihat ya penghinaan lagi-lagi, kalau merujuk di putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, di situ bahkan Mahkamah Konstitusi sudah memberikan menguatkan ya, jadi Mahkamah Konstitusi bahkan sudah menguatkan positioning terkait dengan penghinaan terhadap kepala negara atau presiden. Di situ sudah diputuskan ya di dalam putusan itu. Jadi bahkan putusan Mahkamah Konstitusi itu terakhir tahun 2006 kalau tidak salah, nomor 31 tahun 2006, itu memberikan keputusan terkait bagaimana penafsiran atau interpretasi terhadap ketentuan yang pasal penghinaan terhadap presiden yang ada di dalam KUHP 310-311 ya Bang ya, 310-311. Jadi amar daripada putusan Mahkamah Konstitusi itu memberikan gambaran bahwa pasal ini itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Artinya sepanjang dia bukan delik biasa, maka itu tidak mempunyai hukum mengikat. Jadi arahnya adalah bahwa ini delik aduan. Jadi orang yang secara ya, atau misalnya presiden sebagai subjek ya sebagai subjek, ketika dia merasa dihina, merasa kehormatannya itu kemudian tidak dihormati, tidak dihargai, maka dia sendiri yang harus melaporkan itu, iya kan? Begitu rumusannya di dalam prosesnya itu. Tetapi dalam perkembangan, kalau kita lihat di dalam tradisi hukum modern, misalnya dalam teori-teori hukum modern, tentu narasi-narasi atau konsepsi tentang penghinaan terhadap kepala negara ini mulai ditinggalkan. Ini mulai ditinggalkan di berbagai negara. Orang tidak lagi menggunakan proses itu, terutama dengan sistem pemerintahan kita yang betul-betul sangat kuat presidensialismenya, sehingga sulit kita membedakan posisi
seorang Jokowi misalnya sebagai seorang presiden dan kemudian sebagai seorang kepala negara. Tentu dua hal ini berbeda sekali ya. Ini dua hal yang berbeda. Sehingga ketika nanti misalnya di pasal, salah satu pasal itu misalnya menyebut terkait dengan penghinaan terhadap presiden, nanti orang akan memberikan tafsir. Saya mengkritik misalnya, saya mengatakan Pak Jokowi ini anti terhadap misalnya demokrasi. Kira-kira tafsir apa yang bisa digunakan untuk saya? Apakah itu bagian dari penghinaan atau tidak? Tentu kalau secara subjektif penegak hukum juga bisa menilai bahwa ini ada unsur bahwa penghinaan bisa terjadi terhadap simbol negara. Nah ini yang mesti harus didudukan dulu, sehingga tafsir terkait itu harus memang dilihat secara betul dan dipahami secara betul, agar ketika narasi atau penyampaian pendapat ya, hak konstitusional sebagai warga negara untuk menyampaikan kritik itu kemudian tidak diancam dengan pasal-pasal karet semacam ini. Bahkan sebelum RKUHP ini muncul, kan kita bisa lihat misalnya di pasal penghinaan itu misalnya pencemaran nama baik dan sebagainya, itu bisa kita lihat selain di RKUHP juga diatur di dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Itu yang terjadi sekarang ini ya kan, banyak sekali, sedikit-sedikit laporan, sedikit-sedikit ketika ada kritik, sedikit-sedikit dilapor, ada ancaman dan sebagainya, sehingga pada ruang-ruang ini kita tidak punya lagi batasan. Bagaimana kita melihat antara menjaga kehormatan diri dan soal kritik. Nah, ini yang jadi masalahnya di situ. Sementara di RKUHP sementara di KUHP yang sekarang itu hanya memberikan unsur aja. Bagaimana yang disebut penghinaan itu, ya kan? Dia hanya memberikan unsurnya di situ aja. Ada soal kehormatan, ada soal nama baik, ya kan? Objeknya juga dia letakkan dalam dua porsi, ada subjektivitasnya kemudian objektivitasnya, maka tidak jelas sebenarnya ranah atau batasan yang kemudian ingin dimunculkan di dalam pasal itu, atau narasi yang kemudian ingin dimunculkan di dalam pasal itu, pasal per pasal itu, apa kalimat-kalimat itu, sehingga ini nanti rentan untuk kemudian jadi tafsir ya terhadap penguasa ketika sewaktu-waktu ketika undang-undang ini disahkan, dan akan berpotensi mengakibatkan kegaduhan yang baru ya. Jadi itu yang jadi soal. Sebelumnya lagi, bahkan kalau kita melihat dalam perspektif kesejarahan teoritis, misalnya kita dalam histori daripada kehadiran undang-undang ini, terutama dalam soal penghinaan itu, kalau kita lihat presiden aja kan, KUHP ya, pasal 310, 311 itu kan sebenarnya adopsi daripada ketentuan undang-undang hukum Belanda ya, atau biasa orang sebutnya WVS itu, Wetboek van Strafrecht itu kan, diadopsi daripada ketentuan hukum kolonial, yang pada posisinya adalah sebenarnya dia mengganti aja. Karena di undang-undang kolonial itu disebutkan bahwa raja atau ratu ya, dan yang berkaitan dengan struktur kerajaan itu kemudian tidak bisa dilakukan penghinaan atau terhadap simbol ya, dianggap raja itu sebagai simbol, sehingga tidak bisa dilakukan penghinaan ya terhadap itu, akan ada ancaman hukumannya. Mungkin nanti bisa dijelaskan sama Bang. Jadi intisari KUHP itu diambil dari situ. Ketika itu ditransformasi kepada wakil presiden, tentu berubah muatan. Karena konsep monarki dengan konsep presidensial itu tentu berbeda. Dalam konsep monarki, kepala negara itu merupakan simbol. Dia merupakan sebuah kepemimpinan yang kuat. Ya, dia diletakkan sebagai sebuah leadership yang kuat, sehingga dia disimbolkan sebagai simbol daripada suatu negara itu. Jadi dia didudukan dalam konteks itu. Tetapi dalam konteks dia memegang jabatan dia sebagai seorang kepala negara, dia tidak bisa ikut campur terlibat di dalam politik pemerintahan. Sehingga di Belanda itu dibagi. Karena kerajaan sifatnya sistem pemerintahannya monarki, maka tugas raja itu adalah bagaimana menjaga kehormatan negara. Sedangkan tugas Perdana Menteri adalah menyelenggarakan pemerintahan yang sifatnya politik pemerintahan. Itu posisinya, sehingga dibedakan dalam tafsir itu. Kalau di Indonesia ini tidak, presiden itu merangkap sekaligus sebagai kepala negara. Nah ini yang jadi soal. Makanya ketika orang mengkritik, maka orang susah membedakan yang mana sih posisi misalnya Pak Jokowi dalam posisi sebagai seorang presiden, sebagai kepala negara. Di mana positioningnya itu? Nah, ini yang tidak ada di dalam
sistem pemerintahan kita hari ini. Kalau kita mau betul-betul sungguh-sungguh ingin memasukkan misalnya pasal penghinaan terhadap simbol negara ini masuk di dalam KUHP, itu sebenarnya tidak jadi soal. Tapi selama kita harus memberikan batasan yang jelas, yang seperti apa. Makanya gambaran bahwa harus dilakukan adendum terhadap konstitusi, sehingga positioning kepala negara dengan kepala pemerintahan itu memang diberikan porsi yang tegas ya antara kepala negara dengan kepala pemerintahan, sehingga ketika orang bisa memberikan kritik ya terhadap pemerintahan, maka itu merupakan sesuatu yang wajar saja. Hari ini kalau presiden misalnya dia takut dikritik, diancam bahwa ini penghinaan terhadap negara, lantas apakah kita bisa mengatakan bahwa presiden itu adalah simbol negara? Tidak juga, karena tafsir konstitusional kita tidak mengatakan bahwa presiden itu bagian daripada simbol negara. Simbol negara itu sudah diatur dengan mekanisme ketentuan sendiri. Kalau misalnya lihat di dalam konstitusi di pasal 37 dan seterusnya, yang disebut simbol atau lambang negara itu hanya ada 4 saja, iya kan? Ada bendera, bahasa, iya kan? Dan seterusnya. Itu diatur. Hanya ada 4 yang kemudian itu dianggap sebagai simbol lambang Garuda, itu diatur. Di luar itu presiden itu tidak disebut sebagai simbol negara. Jadi dia bukan simbol, dia adalah jabatan publik. Karena apa? Ada orientasi pergantian kepemimpinan 5 tahun. Jadi presiden itu dipilih melalui pemilu 5 tahun sekali. Ada pergantian kepemimpinan, makanya dia masuk sebagai sebuah simbol negara. Ini adalah jabatan publik. Mohon izin abang, kalau kita lihat itu sebenarnya lebih, kalau kita lihat lebih luas lagi, bukan hanya presiden, tapi dia sampai kepada DPR, DPRD, dan apa namanya, DPR, DPRD, bupati, bahkan wali kota. Ya, itu saya mau katakan. Makanya saya katakan bahwa jabatan publik itu tidak bisa diposisikan sebagai sebuah instrumen, sebagai simbol negara. Iya kan? Dia harus diposisikan bahwa jabatan ini adalah jabatan publik. Pasal 1 ayat 2 kan kedaulatan itu berada di tangan rakyat, diserahkan berdasarkan undang. Artinya apa? Bahwa daulat konstitusional itu rakyat. Ketika saya sudah memilih seseorang untuk kemudian menduduki satu posisi jabatan tertentu, itu mau kepala daerah, gubernur, sampai di tingkat presiden, maka ada konsekuensi logis yang harus timbul dari situ, ya kan? Kritik, masukan dan sebagainya itu merupakan sesuatu yang biasa, iya kan? Jadi itu yang harus kita pahami, bahwa konteks itu harus dipahami. Negara tidak boleh mengambil ranah itu, membawa itu, bahwa negara itu bagian dari simbol atau power, kekuatan besar yang kemudian menghantam agar masyarakat atau warga negara itu tidak bisa melakukan kritik terhadap negara. Ini kan keliru cara-cara kita berpikir semacam ini keliru cara-cara kita berpikir. Jadi prosesnya itu harus diletakkan dalam kerangka yang demikian, sehingga ini yang kita harapkan kepada pemerintah, supaya terbuka bagaimana dia merumuskan model tafsir terhadap penghinaan terhadap jabatan itu seperti apa di luar dari presiden dan sebagainya. Itu harus diberikan batasan yang jelas. Kalau kita contoh misalnya kayak di Amerika, ya walaupun sistemnya parlementer, tetapi dalam konsepsi demokrasi justru mereka lebih demokratis, karena bahkan di sana presidennya dibuat jadi bahan olok-olokan, orang buat jadi humor, jadi apa, bisa jadi seni dan sebagainya. Orang itu biasa saja, dan tidak ada kemudian presidennya datang ke satu institusi penegak hukum kemudian ini pencemaran nama, tidak ada, karena mereka memahami bahwa ini resiko, ada resiko kan. Jadi tidak bisa dipisahkan. Ketika saya sudah jadi presiden misalnya, maka tidak bisa lagi saya pisahkan mana saya sebagai diri saya sebagai pribadi dan saya sebagai seorang presiden. Karena itu melekat, jabatan itu akan selalu melekat. Nanti setelah ada pergantian transisi kepemimpinan terjadi, baru itu bisa kita posisikan. Tapi dalam konteks ketika dia menjabat, maka itu tidak bisa kita bedakan itu posisi itu. Ini yang jadi masalah. Kultur itu yang jadi masalah. Oleh karena itu saya ingin mengatakan bahwa mestinya pasal penghinaan ini mestinya ditiadakan. Tidak perlu ada semacam ini. Apakah kita mau nanti akan seperti Belarusia misalnya, yang sekarang situasi politiknya yang sekarang begitu baik karena baru saja disahkan undang-undang terkait dengan penghinaan terhadap presiden.
Jadi di sana kalau orang demo presiden di Belarusia itu ketika orang demo presiden langsung ditangkap 2 kali dalam setahun aja. Kalau kedapatan dideteksi ikut demo saja langsung ditangkap dan masuk di penjara. Berarti ini kan apa? Sistem kita ini kan bukan sistem otoriter. Karena konsepsi demokrasi kita itu adalah bagaimana keterlibatan dan partisipasi, itu ruhnya. Jadi ini adalah soal, kembali lagi kepada soal etika kebangsaan kita. Ini adalah soal etika kebangsaan kita. Apa kita harus melihat kembali lagi bagaimana intisari Pancasila itu. Selama ini kita mengatakan kita Pancasila yang bagaimana. Nah ini yang harus kita resapi kembali, etika kebangsaan kita. Kita terhadap soal-soal semacam ini itu tidak tergerus. Saya merasa bahwa ini sebenarnya ada kekhawatiran kenapa proses itu dilakukan. Karena bagi saya sebenarnya kritik itu sesuatu yang wajar saja ya, wajar saja di dalam proses demokrasi kita. Itu sesuatu yang wajar. Jadi tidak perlu kita harus menganggap itu sebagai sebuah ancaman. Ancaman itu terjadi ketika ada sebuah tindakan. Kalau maka akan masuk, iya kan? Kan hanya sebatas konsepsi dan pemikiran, orang berdiskusi di warung-warung dan sebagainya, maka itu tidak bisa dianggap sebagai ancaman. Justru itu ancaman terhadap demokrasi. Nah ini yang harus diluruskan oleh para pihak, termasuk antara DPR dengan pemerintah. Yang paling penting dalam posisi ini yang ingin mau saya sampaikan bahwa keterbukaan itu paling prinsipil. Bagaimanapun pembahasan terkait dengan rancangan ini memang harus dibuka kepada publik. Publik mungkin tahapan ini mungkin sudah masuk di tahapan yang kedua ya, tingkat 2 ya Bang. Tingkat 1 selesai. Tingkat 1 sudah selesai. Ya, tingkat 2. Mudah-mudahan kalau ini sudah masuk di tingkat 2 maka sudah tertutup ruang bagi partisipasi publik. Ya, karena posisinya kan sudah dibahas di fraksi ya Bang ya. Ya, sudah dibahas di panja. Nah, sehingga karena orang di luar warga negara ini mengasumsikan bahwa banyak terjadi perubahan karena draft atau nomenklatur yang sudah diatur di dalam rancangan itu, draft yang versi 2019 itu berbeda draft yang ada sekarang, sehingga itu yang kemudian menjadi salah satu masalah problemnya, sehingga kenapa teman-teman koalisi masyarakat sipil atau teman-teman aktivis baik di OKP itu kemudian meminta agar supaya draft itu dibuka. Jadi apakah benar ada terjadi perubahan terhadap pasal-pasal itu atau tidak, atau seperti apa? Nah ini juga yang harus menjadi salah satu pangan ya, terutama pemerintah dan DPR supaya mengakhiri kegaduhan-kegaduhan ini. Saya kira itu dulu ya sebagai gambaran awal saja. Nanti bisa kita lanjut lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tes. Ya sebenarnya menarik apa yang telah disampaikan oleh Bang Rano. Karena kalau kita dalam proses pembentukan perundang-undangan itu harus melibatkan partisipasi masyarakat sebesar-besarnya, atau bahasa kerennya itu meaningful participation. Jadi sehingga peraturan hukum yang dibuat itu telah menyerap aspirasi dari masyarakat secara keseluruhan, kira-kira begitu. Tapi ada poin yang ingin saya garis bawahi, bahwa telah disampaikan juga oleh Bang Rano tadi bahwa pasal penghinaan presiden ya memang benar telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak salah kuasanya saat itu Bang Egy Sujana, Bang Egy Sujana yang membatalkan pasal 134, 136 dan 137 KUHP yang sekarang. Jadi semisal karena jadi yang dikhawatirkan ada penyalahgunaan terhadap adanya pasal itu. Mungkin yang ingin disampaikan oleh Bang Ilham lebih terkait dengan antitesa terhadap apa yang disampaikan oleh Bang Rano, mungkin itu. Terima kasih nih, kita dari awal ini sudah dihadap-hadapkan. Padahal saya kira kita berdiskusi aja ya. Ada beberapa isu yang saya kira Bang
Reno sangat baik menyampaikan, dan itu betul-betul adalah informasi yang saya kira menjadi wacana umum, dan juga beberapa analisis kajian-kajian yang saya kira sangat menarik. Nanti coba kita diskusikan. Yang ingin saya informasikan pertama, jadi kita ini negara hukum, tapi lebih tepatnya sebenarnya kita ini negara perundang-undangan gitu ya. Karena hukum itu lebih banyak ditafsirkan sebagai apa yang diatur undang-undang. Undang-undang ini sebenarnya peraturan yang bisa jadi solusi tapi punya kelemahan. Kenapa? Teks itu dia itu terbatas. Teks itu tidak bisa kemudian akan lama begitu, karena dia sesuai dengan kondisinya pada saat dia buat. Kalau kita runut sejarah, KUHP ini dari Kode Sipil Prancis. Dia itu tahun 1810 diserap kemudian oleh Belanda. Belanda aja nyerap dari Prancis. Itu 1800 dan kita masih pakai sekarang. 1810 sekitar 1819 kalau nggak salah diserap oleh Belanda. Masuk di Indonesia itu sekitar 1910 ya, 1910. Itu masuk di Indonesia, kita gunakan. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ini peraturan memang sudah lama. Kondisi dibuatnya peraturan ini kondisinya berbeda dengan sekarang ini. Dulu masih zaman kerajaan 1800 itu ya, dan di Belanda masih ada kerajaannya, dan mereka sudah melakukan pembaruan terhadap sistem hukum pidananya. Indonesia belum, kita masih pakai yang lama yang sudah diubah sendiri di Belanda. Nah ini yang ingin saya gambarkan adalah kalau kita pakai pendekatannya Carl von Savigny, hukum itu hadir dan tumbuh dari masyarakat gitu. Jadi kontekstualnya adalah masyarakat sekarang dia menumbuhkan peraturannya gitu. Terus ada juga pendekatan hukum itu tidak bisa ditransfer gitu. Tapi itu perdebatan lah. Karena beberapa aturan sekarang contoh pidana yang namanya pembunuhan di mana-mana sama, dan buktinya kita bisa digunakan. Tapi yang ingin saya sampaikan, konteks ada di Prancis, di Belanda, kemudian di Indonesia berbeda. Akhirnya pasti ada beberapa hal yang missing di penerapan hukum pidana di Indonesia, karena memang berbeda secara konsep, secara pendekatan. Contoh di sana sangat pendekatannya adalah karena mereka Barat individualistik. Secara kultural mereka individualistik. Itu tercermin contoh kayak zina di mereka itu hanya mereka yang sudah nikah. Jadi kalau yang belum nikah mau melakukan hubungan itu nggak ada masalah, karena konsep individualnya adalah etikanya itu kalau nikah yang berbuat zina itu yang tercela, yang tidak. Nah itu konsep yang tidak masuk. Jadi kondisinya seperti itu, membedakan bahwa karakter peraturan itu tercermin dari masyarakatnya, dan itu kemudian terjadi sekarang di Indonesia. Nah banyak peraturan yang kemudian diatur, yang kemudian tadi sudah digambarkan. Hal yang kemudian muncul, memang faktanya timbul beberapa permasalahan ya, karena tadi juga itu kan aturan dari Belanda terus kita serap, tentu beda pendekatannya. Itu dulu juga zaman kolonial, zaman kerajaan, sekarang zaman demokrasi ya. Demokrasi berbeda lagi cara pandangnya. Makanya tadi ada beberapa putusan MK yang melihat dulu pendekatannya adalah negara itu adalah simbol, kemudian dia harus dijaga martabatnya gitu ya. Nah sekarang itu berbeda gitu. Sekarang negara itu pelayan masyarakat gitu. Negara itu pemerintah itu harus melayani masyarakat, jadi pendekatannya pun berbeda. Nah ini menjadi isu juga yang kemudian diperhatikan kalau menurut saya dalam proses pembentukan KUHP. Nah hal yang menarik tadi, apakah KUHP ini tertutup, tidak transparan? Saya ingin sampaikan bahwa tahun 1963 itu terjadi Kongres Pakar Pidana di Indonesia. 63 ini saya yakin di sini belum ada yang lahir ya. Atau abang umur, kalau abang ini kan ya dari ini sekitar
2000-an ya, 90-an ya, Abang. Umur 90-an ya, jadi terlihat muda. Tapi bayangkan 1963 itu yang mencetuskan gagasan perubahan KUHP itu Kongres Para Pakar Pidana. Itu dilakukan seminar hukum nasional oleh BPHN. Di kongres itu mencetuskan kita perlu melakukan perubahan KUHP. Itu ditindaklanjuti dengan draft pertama KUHP itu dari data di BPHN itu adalah tahun 1964 sudah muncul draft pertama. Nah, kalau kita tarik ke belakang sampai sekarang, itu berarti sudah 63 tahun. Dari rekomendasi itu kan 63. Terus peraturan sekarang itu 61 ya, 61 tahun lah. Sampai pembahasan tahun ini ya, 2022 ya. Itu usaha-usaha pembaruan rancangan undang-undang hukum pidana. Dari 62 tahun itu, pembahasannya di DPR itu dari tahun 2015. Dari tahun 2015 sampai sekarang. Nah, isunya adalah apakah RUKUHP ini tidak partisipatif. Yang ingin saya sampaikan bahwa inilah konsep yang dimana konsep rancangannya adalah didesain oleh kelompok akademisi. Karena kenapa? Tidak ada yang bisa. Pemerintah tidak mungkin bisa. Penegak hukum tidak mungkin bisa. Ini barang hanya kelompok akademisi yang bisa rangkum semua. Nanti penegak hukum masuk dan segala macam, itu baru keterlibatan. Tetapi itu betul-betul adalah konsep. Ada berapa ketua, salah satunya, dan sudah banyak yang meninggal. Kalau level keturunan, kira-kira yang sudah meninggal itu dia punya kakek. Kakek itu sudah nggak ada semua. Terus orang tua sudah. Yang level sekarang ini cucu. Cucu itu tinggal, kalau seingat saya, kalau saya nggak silap, itu sisa Prof Barda. Prof Barda ya. Prof Barda itu level anak ya. Kakek anak-anaknya ya, Prof Barda itu. Di bawahnya Prof Barda, Prof Muladi terakhir ya. Sebelumnya Prof Marjono, ada Prof Saitapi. Itu mereka memang disekolahkan. Jadi tiap prof itu mengambil isu. Ini isunya ini. Jadi mereka, doktoral mereka itu memang sudah diarahkan oleh kakek mereka, kakek guru mereka itu. Kakek guru kita sebenarnya. Kita ini ya, kalau yang mereka aja anak dan cucu itu kalau menurut saya kayak Prof Tuti itu cucu gitu. Cucu. Nah, kalau Prof Edi itu cicit gitu, Prof Edi Wamen. Nah, itu jadi regenerasinya sudah seperti itu untuk menyiapkan RUKUHP. Jadi kalau kita mempertanyakan ini kok nggak transparan, memang ini jadi isu. Ini kelompok akademisi yang siapkan berdasarkan kongres. Nah, kemudian tahun 2015 itu sudah dilempar draftnya di DPR itu. Dan itu dipublish. Naskah akademik dan RU-nya sudah dipublish. Dan kritik dan masukan itu sudah mulai masuk sejak tahun 2015. Saya ingin contohkan, Uni Eropa, duta besar Uni Eropa itu datang ke pemerintah dan datang ke DPR untuk menyampaikan aspirasinya tentang beberapa isu. Pertanyaannya adalah, level Uni Eropa aja bisa akses data informasi dan memberikan kritik masuk kita, kalau masa civil society itu tidak. Dan saya sangat tahu civil society sangat terlibat dan paham ini barang. Jadi isunya adalah apakah ini tertutup? Kalau menurut saya tidak. Draftnya itu silakan di DPR diakses, NA-nya juga, di pemerintah juga ada draft dan NA-nya. Izin Gimana? Kalau terkait dengan itu, sampai sekarang yang terbaru kalau di internet ya, di Google, itu draft terbaru yang tahun 2019. Ya. Nggak tahu kalau yang tahun setelah itu ada perubahan atau tidak. Itu yang mungkin orang-orang khawatirkan, adanya perubahan dalam substansinya. Ini saya mulai ceritakan. Ini apakah ketertutupan pemerintah membahas ini ada tidak, ya kan? Yang saya bahas sebelum saya masuk ke sana tadi, bahwa masukan ke pembahasan ini tidak hanya secara jalur demonstrasi, secara jalur konsep masuk. Kelompok ICJR, kelompok-kelompok koalisi RUKUHP itu masuk dengan draft dan konsep, bahkan draft perbandingan, dan itu dibahas. Kemudian by WA, bukan by WA, maksudnya personal, masukan personal, dan itu dibahas. Bayangkan WA orang, ini kok ada yang bahas gini, kayak dibahas, mereka kirim ke Prof Tuti lempar lagi ke grup. Kok ada pendapat kayak gini dibahas.
Jadi level masukan untuk RKUHP menurut saya pribadi itu adalah level yang sangat terlalu terbuka dan terlalu akses masuknya. Baik di DPR pun seperti itu. Kelompok LSM itu tahu mana masukan ke anggota dewan yang sangat tepat gitu. Dan saya tahu betul itu bagaimana masukan-masukan mereka kemudian bisa diakomodir. Dan itu terjadi. Masukan ada yang diakomodir, ada tidak. Nah, konsegi 2015 kemudian sampai di 2019 kemudian terjadi demo besar. 2019 itu sudah selesai di tingkat 1. Pembahasan di undang-undang itu ada tingkat 1, itu di Panja dan Komisi, kemudian nanti naik ke pleno tingkat 2. Istilahnya di tingkat 1 kecil dulu, di pleno ini seluruh anggota DPR yang akan kemudian mengesahkan, menyetujui gitu. Nah, begitu selesai di tingkat 1, masuk tingkat 2, muncul demonstrasi besar-besaran bukan hanya terhadap RUU KUHP. Tapi kalau tidak salah ada beberapa RUU termasuk KPK. Kalau menurut saya triggernya KPK. Ya, KPK, terus ada Minerba, ada pemasyarakatan. Cuma memang yang seksi ini barang masuk di masyarakatan kan kalau dibilang masa kita tadi isu penghinaan presiden, anti demokrasi itu kemudian agak sensitif dengan pemilu kalau menurut saya. Kemudian di stop. Ada juga isu-isu tentang kita tidak boleh masa orang pacaran atau apa tidur bersama ya kan, masuk di ini tinggal bersama dipidana gitu. Hal-hal itu keluar juga isunya. Tapi kalau menurut saya menariknya adalah pemerintah kemudian menarik dengan titik 14 isu yang menjadi pembahasan. Itu kan sinyalemen bahwa ini aspirasinya didengar. Nah, begitu tahun 2019 selesai, yang selesai tingkat pertama, akhirnya hanya 14 isu yang disisir. Konsekuensinya pasal lain tidak berubah. Pasal lain itu tidak ada berubah. Jadi kalau mau lihat sebenarnya 2019 itu, di 2019 itu adalah konsensus tidak mungkin diubah. Kalau ada pasal, jadi konsensus terakhir adalah kalau ada pasal 1 diubah, kan ini anggota dewan baru. Anggota dewan baru menuntut pembahasan ulang dan itu tidak mungkin. Problemnya ini sudah selesai di tingkat 1. Karena itu konsensus politik, ya politik. Itu ada isu tersendiri lah, tapi 2019 itu sudah mengunci semua pasal sebenarnya. Tidak bisa diubah. Yang bisa dicarikan perintah presiden adalah serap aspirasi sebanyak-banyaknya terhadap 14 isu. Ada 14 isu. Nah, dalam rapat Komisi 3 dengan Kementerian Hukum dan HAM, kemudian menyampaikan, Wakil Menteri menyampaikan ada 2 pasal yang kemudian di-drop berdasarkan masukan. Di-drop itu bukan karena substansinya bermasalah, penempatannya kurang pas. Itu ada 2. Satu terkait dengan advokat. Itu nanti advokat diatur sendiri di Undang-Undang Advokat. Kesepakatannya begitu. Normanya tetap, tapi akan dimasukkan di Undang-Undang Advokat. Kemudian terkait dengan dokter dan dokter gigi. Itu sebenarnya diatur di Undang-Undang Kedokteran, tapi kemudian disepakati ya sudah itu diatur tetap di Undang-Undang Kedokteran nanti. Nah, ada lagi yang berubah sebenarnya untuk terkait pasal 711. Pasal 711 itu kepala desa bisa melaporkan. Itu kan delik aduan, bisa mengadukan. Nah, dengan masukan masyarakat itu kemudian dihapus. Yang bisa mengadukan hanya istri, anak, suami istri sama anak ya, yang bisa melaporkan, mengadukan itu. Selebihnya tidak ada sebenarnya perubahan. Kalaupun ada perubahan pasal, karena ada 2 pasal di drop, ya berubah nanti angkanya kan, dan itu hal yang sangat logis. Kalau ada, nah ini kan kecurigaan ya wajar saja. Tapi saya kira pemerintah sudah berulang kali mengatakan tidak ada perubahan itu. Yang hanya yang secara resmi juga sudah disampaikan. Jadi sebenarnya secara draft 2019 itulah menjadi parameter kalau ingin memberikan masukan. Gitu. Jadi tidak ada draft yang disembunyikan kalau menurut saya ya. Karena kenapa? Tidak ada lagi secara politik, sudah dibungkus ini politik hukumnya. Karena secara mekanisme ketatanegaraan perundang-undangannya sudah seperti itu. Gitu. Itu terkait dengan
kondisi apakah draft terakhir ini ditutup? Tidak. Draft terakhir itu kalaupun ada hanya penyesuaian pasal-pasal, kalaupun ada perbaikan itu perbaikan redaksional, dan itu juga diatur dengan dalam perubahan undang-undang 12 tahun 2011, sekarang undang-undang 13 tahun 2022 itu mengatur berdasarkan pengalaman. Akhirnya untuk redaksional nanti ada mekanisme perbaikan pasalnya, perbaikan draftingnya. Itu terkait mungkin untuk bagaimana kita melihat apakah ini konsep sangat tertutup. Nah, saya masuk ke tahap bagaimana substansinya. Ada beberapa terkait dengan penghinaan sebenarnya. Penghinaan itu ada beberapa hal sebenarnya. Yang pertama ada penghinaan umum. Kedua ada penghinaan jabatan terhadap orang yang menjabat. Ketiga terhadap presiden. Nah, 3 kategori ini itu delik aduan. 3 kategori ini delik aduan. Pembahasan ataupun perumusan itu betul-betul sangat memperhatikan putusan MK. Kan diskusinya adalah kayak penghinaan presiden itu dibatalkan. Ya konsepnya adalah karena dia bukan delik aduan, itu dikembalikan, ya udah dia delik biasa aja karena dia laporan. Karena dibatalkan delik presiden itu, kemudian secara logika kalau presiden merasa terhina, bukan berarti presiden tidak bisa melaporkan. Dia pindah deliknya ke delik biasa. Jadi MK menghapus itu karena menganggap kan ada delik tentang penghinaan biasa. Jadi penghinaan terhadap presidennya secara nilainya itu tidak ada masalah sebenarnya. Yang menjadi problem adalah ya sudah, kalau kita hapus ini juga masih bisa dilakukan dengan delik yang lain gitu. Jadi pendekatannya begitu. Nah, perdebatan yang sangat fundamental ada 2 kalau menurut saya. Pertama, kalau delik presiden ini kita hapus, sedangkan delik presiden luar negeri kita tetap hidupkan, itu secara para pakar hukum menganggap, loh kita lindungi presiden luar negeri, tapi presiden kita tidak lindungi. Itu sangat fundamental pertanyaan seperti itu jadi pembahasan. Yang kedua begini, ya kalau presiden kita dipilih MPR oke lah kan. Problemnya sekarang presiden secara langsung gitu. Tingkat ketersinggungan sebenarnya bukan hanya sebagai presiden dia sendiri, para pendukung presiden juga tersinggung kalau ini tidak dibuka ruang gitu. Ini besar juga potensi konflik yang diakibatkan karena tidak diadopsi pengaturan ini. Sehingga memang pendekatannya adalah, nah ini karena konsepnya ini pemilihan presiden secara langsung, lah bagaimana dengan pemilihnya bisa tersinggung? Oke, tersinggung, tapi kan sudah dikunci di putusan MK. Tidak bisa, itu harus delik aduan. Makanya khusus pasal penghinaan presiden itu diubah, katanya bukan menghina, ya itu dia menyerang harkat dan martabat. Harkat dan martabat ini ditujukan kepada dia sebagai manusia. Jadi perdebatannya adalah memang perdebatan pada saat pasal penghinaan itu di mana sih membedakan mana dia menghina, mana dia mengkritisi gitu. Pada saat itu dari penegak hukum, kejaksaan menyampaikan sebenarnya simpel membedakan. Ketika dia menghina terhadap dia sebagai menjalankan fungsi-fungsi negaranya, itu bukan, itu mengkritik. Tetapi ketika dalam dia mengatakan itu terus dia menyebutkan kebun binatang gitu, itu hal yang lain gitu. Itu menghina dia secara manusia. Siapapun disebutkan diri dia bahwa dia disamakan dengan binatang, pasti akan merasa terhina. Nah ini pembedaannya. Makanya kalau kita lihat pasal presiden itu diubah, penghinaan presiden diubah. Kemudian pasal penghinaan terhadap pejabat juga diubah karena ada putusan MK. Ada juga putusan MK terhadap pejabat itu. Jadi pejabat itu delik aduan juga, tidak bisa delik biasa. Nah kemudian dilindungi, setiap kritik itu dilindungi. Jadi yang dalam rangka menjalankan untuk kepentingan bangsa ada pokoknya itu untuk melindungi mereka yang melakukan kritik. Itu dibuat pasal bukan penjelasan. Nah ini terkait dengan 3 tadi. Memang yang menjadi menarik adalah bagaimana dengan penghinaan terhadap pemerintah, kemudian ada penghinaan terhadap
tadi DPR, polisi, jaksa gitu. Nah, kalau pembahasan itu, kalau menurut saya menangkap itu tidak membahas lembaga itu sebagai bagian dari maksudnya simbol negara karena dia mewakili negara untuk apa? Yang saya lihat adalah mereka dilindungi itu karena dia menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan gitu. Yang saya tangkap begini, siapa sih orang yang tiba-tiba mau menghina kepolisian atau TNI? Karena orang sekarang yang akan menghina kepolisian, dia akan menghina langsung pengambil kebijakannya, pejabatnya gitu. Kalau dia akan mengkritik pengambil kebijakannya gitu. Dia akan mengkritik polisi sebagai dia sebagai petugas kepolisian, dia sebagai pejabat. Nah, orang yang akan menghina institusi ini kalau menurut saya adalah orang-orang yang ingin mendegradasi keberadaan institusi ini. Ya, kalau menurut saya adalah orang-orang yang kemudian menganggap institusi ini adalah institusi yang tidak bermanfaat dan tidak mempunyai fungsi, yang ujung-ujungnya tentu akan mendegradasi peran negara. Nah, ini pun ada dua pendekatan pemidanaan. Kalau pemerintah itu dia adalah penghinaan yang menyebabkan kerusuhan. Kalau dia menghina pemerintah tapi tidak rusuh, tidak bisa dikenakan pidana ini. Itu dia delik formil. Ya, karena di pidana delik formil itu harus ada akibat dulu. Kalau dia tidak ada akibat, dia melakukan pidana tapi tidak ada akibat, tidak ada masalah, tidak bisa. Yang kedua terkait dengan tadi lembaga kekuasaan umum dan lembaga negara, yaitu DPR, kepolisian, kejaksaan. Nah, saya bayangkan kalau pasal-pasal ini juga dihapus, ya saya mungkin tidak seliberal di Amerika begitu, tapi potensial untuk mendegradasi peran-peran negara sangat kuat. Kalau menurut saya pasal-pasal ini tentu tetap menjadi isu penting untuk ada. Ya, selain memang sekarang sudah diatur, tidak ada putusan MK juga yang tidak ada pernah orang menggugat ini pasal gitu. Yang digugat itu tadi presiden dan pejabat. Tapi untuk pemerintah itu tidak ada yang menggugat. Kemudian secara dasar untuk pengaturan memang masih ada, tetap sama gitu. Saya bayangkan kalau Indonesia ini menggunakan pendekatan yang ada di Amerika gitu. Problem kita ini dengan kondisi masyarakat dan budaya yang berbeda tentu mempunyai karakter dan jiwa yang berbeda gitu. Saya bayangkan kalau penghinaan itu menjadi hal yang biasa di masyarakat kita. Saya tidak tahu karena kita ini problemnya nggak tahu problem atau apa. Kita base-nya kan ada religius gitu. Menghina di tingkatan religius kita itu adalah hal yang tercela gitu. Putusan MK juga menyatakan penghinaan itu malah per se. Penghinaan itu kejahatan. Itu putusan MK tidak ada pernah menyatakan bahwa barang siapa menghina ini tidak dipidana. Tidak. Penghinaan itu pasti adalah perbuatan tercela. Itu putusan MK mengatakan. Ya, tinggal bagaimana penghinaan terhadap siapa nih. Nah, ini memang menjadi diskursus yang sangat menarik. Tapi kalau menurut saya, orang yang akan melakukan penghinaan terhadap lembaga itu orang yang punya intensitas berbeda ya. Nah, kalau dia dikaitkan makar bisa jadi. Makar ini salah satu-satunya jenis pidana yang berbeda dengan pidana lain. Kalau pidana lain itu dia ada perbuatan baru terjadi tindak pidananya. Kalau makar persiapan saja itu adalah makar. Itu adalah perbuatan pidana. Kalau yang lain kita baru merencanakan kita mau rampok BIM, tapi kita tidak rampok, tidak pidana. Karena perbuatannya tidak dilakukan. Kalau makar, BIM kumpul beberapa orang, BIM, kemudian Heno, Pak Direktur, kita nyatakan Rumah Ide Demokrasi ini akan menurunkan presiden, kemudian ketahuan, rapatnya itu saja langsung dia kena makar, kena delik makar. Dan memang di mana-mana cuma delik makar yang hanya persiapan saja, masuk itu barang, masuk itu pidana. Nah, hal-hal ini kalau menurut saya memang menjadi diskusi yang sangat menarik. Apakah kita lepas saja semua orang bisa hina nih lembaga-lembaga kejaksaan, kepolisian, boleh menghina. Cuma memang bahwa harus dipisahkan mana kritik dan menghina itu menjadi
hal yang sangat urgent, penting. Karena kita sekarang, jadi KUHP ini kan bukan hanya berlandaskan kondisi sekarang, kita terkait perkembangan demokrasi kita, kemudian kita juga terkait dengan bagaimana kondisi demokrasi internasional gitu. Itu menjadi pembahasan juga, menjadi isu. Nah, saya kira penekanan-penekanan ini menjadi penting. Cuma menurut saya memang ini pasal terhadap kelembagaan ini tidak terlalu banyak diterapkan, saya nggak tahu ya, dan dilakukan perubahan-perubahan yang sangat sulit. Contoh penghinaan presiden itu tadi kan berubah jadi delik aduan. Secara psikis saya presiden, saya mau mengadukan warga negara saya sendiri, kan itu kayak bunuh diri politik lah istilahnya kan. Jadi ini pasal juga mengunci gitu ya. Kalau ada presiden yang melakukan itu nggak apa-apa sih. Cuma secara politik dia terkunci sebenarnya untuk ambil sikap. Karena pasti presiden kan dorong kakinya ya. Kamu tim sukses mana yang mau cari muka lah. Dia melaporkan. Kalau sekarang mungkin begitu kan. Udah nggak bisa. Makanya justru itu kita harus dorong ini RKUHP disahkan. Karena dia sangat melindungi sebenarnya. Tidak bisa lagi kelompok orang yang mengkritik, orang yang kemudian menyatakan niat baik mengkritik negara itu kemudian tidak bisa semudahnya gitu untuk diproses di pengadilan. Nah, ini saya kira hal-hal yang juga perlu diperhatikan. Yang terakhir adalah kondisi bangsa kita ini kan berkembang gitu. Tingkat pemahaman demokrasi kita semakin besar gitu. Saya kira tingkat bagaimana kelompok-kelompok demokrasi menyampaikan pendapat juga tidak seperti dulu mungkin. Dulu kita terkekang, emosi amarah kita lebih besar gitu. Kalau sekarang kanal-kanalnya besar, walaupun saya juga yakin bahwa isu-isu mengenai bagaimana suara-suara dibungkam itu masih terjadi, tapi kemudian kondisi sekarang sangat berbeda. Kita bisa mengakses beberapa informasi media berita gitu yang bisa menyampaikan gagasan kita. Dan kita bisa lakukan dengan cara yang berbeda pula, maksud saya begitu. Akan berbeda caranya. Jadi jangan sampai karena kita terlalu dilindungi, kemudian kita tidak lagi melakukan cara-cara yang lebih baik gitu. Tapi saya kira kondisi sekarang juga kelompok-kelompok masyarakat sudah lebih baik cara penyampaiannya, lebih kritis. Bahkan sampai perbandingan konsep. Nah, itu yang terjadi sekarang. Kalau dulu mungkin ngomong aja, tapi sekarang konsep itu dipersandingkan gitu. Nah, ini hal yang menurut saya sangat baik, sangat maju, dan itu yang perlu kita lindungi gitu. Jangan sampai dikekang nih kelompok-kelompok yang bisa memberikan alternatif kebijakan. Saya seperti itu. Kalau ada diskusi kita sampaikan. Izin Bang tanya, sebenarnya kalau kita lihat perdebatan yang terjadi pada masyarakat Bang, sebenarnya yang dikhawatirkan itu justru tafsiran dari penegakan hukumnya nanti setelah ada kejadiannya Bang. Jadi kalau kita berbicara hukum pidana itu kan ada pidana formil, pidana material. Pidana materialnya ini kan kalau kita berbicara RKUHP berarti RKUHP. Cuma nanti pada setelah ini pada tahap pemberlakuan aturannya juga kan, untuk menegakkan juga kan kita membutuhkan hukum pidana formil. Nah, yang dikhawatirkan masyarakat adalah tafsiran-tafsiran dari penegakan hukum itu justru mempidanakan apa yang disebut dari kritikan atau apapun terhadap yang merendahkan presiden, DPR, bupati dan wali kota atau pemerintahan. Mungkin itu Bang. Ya, pertama saya mau sampaikan begini ya. Hukum itu ditegakkan karena beberapa hal gitu, bukan hanya undang-undang gitu. Memang penegakan juga. Jadi pemahaman penegak hukum ini sangat penting. Bagaimana mereka? Nah, yang perlu dilakukan sebenarnya penguatan dari sosialisasi sih kalau menurut saya. Penegak hukum tidak bisa lagi menggunakan pendekatan KUHP sekarang. RKUHP ini beda paradigmanya, beda pendekatannya. Jadi itu harus disosialisasikan kepada penegak hukum. Nah, hal yang berikutnya sebenarnya kita bisa jadi kecurigaan lah. Oke lah, penegak hukum tanda kutip lah kan. Kemudian untuk pada kasus-kasus ini saya sih melihat begini. Sekarang saja yang ada pasalnya itu ini pasal nggak pernah digunakan gitu. Kebanyakan ketersinggungan itu karena kepribadi dia sebagai jabatan gitu. Oke lah kalau dimanfaatkan gitu. Ya memang satu sisi
tadi penegak hukum harus betul-betul memilah. Dia kalau tidak, ya dia sendiri yang akan terkena gitu. Yang kedua, kita siapkan hukum acara yang lebih baik gitu. Nah, yang ketiga sebenarnya ya jangan hanya penegak hukum yang harus berbenah dengan adanya KUHP ini. Ya kelompok masyarakat civil society juga harus melakukan pembenahan dong begitu. Apakah sampai kapan kita harus menggunakan kata-kata penghinaan itu, terhinaan terhadap, bukan kritik ya, kalau kritik saya tetap setuju, tapi menggunakan bahasa-bahasa yang kemudian menjatuhkan harkat martabat itu kan, apakah itu yang terus akan kita bangun nih di negara kita, bangun demokrasi secara menghina begitu istilahnya ya. Nah, ini kan juga tidak bagus juga. Saya kira ini bukan hanya penegak hukum yang harus kita ingatkan, kita waspadai, tapi juga dengan masyarakat gitu, dengan kelompok-kelompok demokrasi. Kalau saya sih berpendapat seperti itu gitu. Kalau kita juga hapus itu tadi pertanyaannya ya, kalau begitu kita legalkan nih semua menghina lembaga gitu. Siapa yang akan diuntungkan dengan penghinaan kelembagaan? Kalau menurut saya ada kelompok yang diuntungkan. Ketika sebuah institusi itu sudah tidak dipercaya, itu akan timbul hal. Tapi saya yakin jatuhnya wibawa negara itu bukan hanya karena penghinaan, pasti ada faktor lain. Tapi ketika ada kelompok yang mendesain ini, kayak gimana nanti kita untuk mengaturnya, kemudian untuk menganggap ini bermasalah begitu ya. Nah, saya kira ini menjadi diskusi juga untuk kita bahas. Mungkin untuk lebih menarik kita adakan pertanyaan ya, mungkin dari rekan-rekan sekalian ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapat tentang apa yang telah disampaikan oleh Bang Rano dan Bang Ilham terkait dengan urgensi dan pasal-pasal krusial RKUHP. Mungkin dari saudara Bang Wakid ya, mungkin bisa Bang.